Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan dan kenikmatan. Tak lupa pula salat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Nah, sebelum saya perkenalan, saya mau pantun dulu nih. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya membawa kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, mari kita perkenalan. Perkenalkan, nama saya Mahiraza Lutfiah dengan NIM 0801242188. Saya dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kali ini saya ingin membahas tentang sebuah hal yang sangat sering kita gunakan dalam sehari-hari. Namun, seringkali juga kita nggak mengetahui bahwa betapa besar kekuatan yang dimilikinya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa yang saya maksud itu? Ya, jadi yang saya maksud itu adalah kata. Seperti yang kita tahu nih, kata adalah sekumpulan huruf yang memiliki arti. Kata juga alat komunikasi utama manusia. Mungkin kita sering berpikir kalau kata itu hanya sebatas penghubung antara satu manusia dengan manusia yang lain. Namun, faktanya kata lebih dari itu. Kata bisa membangun hubungan sosial kita, dan sebaliknya, kata bisa menghancurkan hubungan sosial kita. Nah, yang akan saya bahas pertama itu kata sebagai penghubung. Coba kita bayangkan kita nggak bisa membaca, berbicara, bahkan kita nggak bisa menulis kata-kata. Pasti dunia akan terasa sangat asing bagi kita. Contohnya seperti saya menyapa, "Hai." Nah, itu saya udah membangun hubungan sosial saya, hubungan dasar saya dengan lawan bicara saya. Nah, yang kedua itu kata sebagai alat pengaruh. Kata juga mempunyai kekuatan besar mempengaruhi seseorang. Contohnya ketika sales sedang mempromosikan produknya. Misalnya tuh kayak, ayo beli ini tuh bagus, dipakai untuk muka dan murah juga. Nah, kita yang mendengar, kita mungkin bisa tertarik kepada produknya karena kata-kata si sales tadi. Nah, yang ketiga itu kata sebagai pengubah kehidupan. Kata juga menjadi sarana pengubah kehidupan manusia. Contohnya itu seorang teman atau seorang guru itu lagi memotivasi teman yang lain atau muridnya dengan kata-kata seperti, "Ayo semangat, pasti kamu bisa." Nah, itu menjadi salah satu pengubah kehidupan seseorang. Dia menjadi lebih semangat, dia bangkit dari rasa stres, rasa galaunya. Yang keempat itu kata membentuk jati diri. Dengan kata-kata positif kita tentang diri kita, kita itu menunjukkan bahwa jati diri kita itu bagus. Sebaliknya, jika kita menunjukkan kata-kata negatif tentang diri kita, kita itu sedang menunjukkan bahwa diri kita itu nggak bagus gitu. Jati diri kita itu bisa rendah gara-gara kata-kata kita sendiri. Nah, yang terakhir itu kata dan tanggung jawab. Nah, jadi saat kita mengucapkan kata-kata, kita harus tanggung jawab atas kata-kata yang udah kita ucapkan itu. Seperti ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Di situ dijelaskan bahwa kita harus berhati-hati dalam berbicara, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata. Karena kata-kata yang udah kita ucapkan itu harus kita tanggung jawabkan. Jadi kesimpulannya adalah kata bukanlah hanya sekedar huruf atau suara yang kita ucapkan. Kata memiliki kekuatan yang lebih besar dari itu. Kata bisa menginspirasi, menyembuhkan, bahkan kata juga bisa menghancurkan. Oleh karena itu, marilah kita lebih bijak dalam memilih kata-kata. Karena kata-kata yang kita ucapkan adalah tanggung jawab kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.